mengajarkan tentang video untuk memenuhi proyek final UAS SMB Dipo. Untuk materi 1 adalah Index dan Performance, dan materi 2 Manajemen Storage dan Partisi Tabel Besar. Lalu untuk yang selanjutnya yang akan dijelaskan adalah materi 2. Pertama, mengaktifkan database dahulu, praktikum indeks, sukses. Lalu untuk yang kedua, drop tabel jika terdaftar untuk memastikan saja. Lalu selanjutnya menjalankan query create table, di mana langkah awal adalah membuat skema tabel baru bernama orders range, karena volume transaksi pada e-commerce bertambah sangat cepat seiring waktu. Metode range itu diterapkan pada kolom order date. Fungsinya toDays digunakan untuk mengonversi data waktu date time menjadi nilai integer jumlah hari sejak tahun 0 agar mesin database MySQL dapat melakukan kalkulasi jangkauan nilai secara matematis. Lalu untuk yang kedua, menjalankan query select, dan selanjutnya itu query ini melakukan pemeriksaan langsung ke tabel sistem internal MySQL information schema.partition itu. Tujuannya untuk melakukan verifikasi secara valid dari sudut pandang arsitektur storage. Di sini akan terlihat nama-nama partisi yang berhasil terwujud seperti PB4 2024, PYear 2024, dan lainnya, beserta deskripsi logis nilai batas penampungannya. Langkah ketiga, menjalankan query insert into, di mana script ini memindahkan migrasi data sebanyak 100.000 baris secara langsung dari tabel operasional asli order menuju tabel partisi baru order range. Lalu langkah keempat, melihat sampel keseluruhan data dari tabel bayangan partition, menjalankan query select tersebut konvensional dengan pembatasan 100 data saja. Sandi WA kayak ya. Langkah kelima, membuktikan data terisolasi di partisi PB4 2024. Nah, ini kan tidak ada hasilnya karena menggunakan instruksi khusus partition PB4 2024 untuk memaksa database hanya membaca file penampung partisi hanya before 2024 saja. Nah, ini tidak ada yang keluar. Dan langkah keenam, membuktikan data terisolasi di partisi tahun 2024. Nah, ini hanya merange waktu 2024 saja. Lalu, langkah yang selanjutnya, membuktikan data terisolasi di partisi tahun 2026
di mana melakukan pengujian acak hanya 2026 saja. Lalu yang ke-8, membuktikan data sisa masa depan yang masuk ke partisi PMax, di mana memeriksa isi dari partisi pamungkas PMax. Partisi ini berfungsi sebagai jaring pengaman failsafe jika ada transaksi yang dengan tanggal yang melampaui ambang batas tahun 2027 dan data tidak akan menyebabkan error. Lalu langkah ke-9, menguji partition pruning, di mana membuktikan engine hanya mencari di satu partisi tunggal. Ini adalah inti dari pembuktian optimasi performa database. Perintah explain dijalankan pada pencarian data tanggal spesifik 2024-6-15 pada kolom partitions di hasil explain. Akan terlihat dengan jelas bahwa MySQL hanya melakukan pemindaian pada partisi year 2024 dan mengabaikan partisi lainnya. Lalu langkah ke-10, hitung distribusi volume beban baris data per partisi 6 partisi, di mana query ini menggabungkan pencarian statistik jumlah baris count menggunakan count dari setiap partisi menggunakan fungsi union all. Hasil query ini akan memperlihatkan secara transparan di mana peta kepadatan volume data di tiap-tiap folder penyimpanan tahunan. Bagian 2, partition by list atau kategorisasi berbasis alur kerja operasional. Langkah pertama dan kedua yaitu membuat tabel order list menggunakan tipe partisi list column berbasiskan kolom teks status. Sistem akan memisahkan penyimpanan data transaksi secara eksklusif ke dalam wadah khusus, seperti P pending, P processing, P shipped, P delivered, P cancel, dan P complete. Langkah ketiga dan keempat, memasukkan data transaksi real dan tabel order dasar ke dalam struktur tabel partisi list baru tersebut. Langkah 5, 6, 7, dan 8 yaitu menjalankan pembuktian query internal untuk mengecek keabsahan bahwa data order berstatus shipped, cancel, processing, maupun complete benar-benar terisolasi di dalam partisi storage-nya masing-masing. Lalu langkah 9 dan 10 yaitu menguji fungsionalitas pencarian dengan explain untuk membuktikan bahwa pencarian status operasional tertentu berhasil melakukan pemangkasan pencarian pruning diikuti dengan perhitungan agregasi total baris per partisi status. Manajemen storage. Membuat tabel customer hash menggunakan metode partition by hash. Pada kunci utama, customer underscore ID dibagi ke dalam 10 partisi fisik. Berbeda dengan range atau list yang nilainya ditentukan secara manual. Partisi hash menyerahkan distribusi pembagian data secara otomatis kepada algoritma matematika modulus atau sisa bagi sistem database. Memigrasikan 20.000 baris data pelanggan ke dalam tabel hash untuk menguji algoritma pembagian data otomatis. Mengakses sampel isi data dari 4 partisi sampel P0, P2, P5, P9. Terlihat ID pelanggan didistribusikan secara acak namun teratur.
berdasarkan sisa hasil pembagian ID-nya terhadap angka 10. Menjalankan pengujian query explain untuk mendeteksi penempatan data pelanggan tertentu, misalnya customer_ID 15025. Kombinasi query union all digunakan untuk membuktikan di partisi mana letak baris data tersebut disimpan. Query ini digunakan untuk menampilkan statistik keseimbangan penyimpanan atau storage balancing. Hasil dari pengujian ini akan menunjukkan bahwa data terbagi secara merata dan proporsional di seluruh 10 partisi penyimpanan dari P0 hingga P9. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.